warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya Bapak Ibu. Dan tentunya juga hari ini selamat datang dalam kegiatan launching Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kolaborasi Institut Teknologi Bandung dengan Universitas Pajajaran. In Harmonia Progressio, bermanfaat dan mendunia. Mohon izin saya Ajeng Ayu yang akan memandu acara pada hari ini. Dan tentunya juga dengan semangat Hari Kemerdekaan juga menjadi semangat kita semua untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Rektor Institut Teknologi Bandung, Ibu Profesor Reni Wirahadikusuma MSCE PhD, Rektor Universitas Pajajaran Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti SE MSIE, lalu juga yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembiring Master of Engineering, lalu juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, Dr. SPMK MKes PhD, dan tentunya hari ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, Bapak Profesor Insinyur Igede Wenten MSc PhD, lalu juga Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan MSc, dan tentunya juga Direktur Pendidikan ITB, Bapak Dr. Teknik Insinyur Bapak Arif Haryanto, lalu juga Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Tur Pendidikan Non-Reguler ITB, Bapak Profesor Dr. of Science, Bapak Andri Dianugraha SSI MSI. Dan tentunya juga dihadiri oleh Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Unpad, Bapak Profesor Rizky Abdullah SSI APT PhD, dan tentunya juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di ITB, Bapak Insinyur R. Sugeng Joko Sarmowo MT PhD, dan tentunya juga Ketua MBKM ITB Bapak Cokorde Walmiki Samadi STMT PhD, Ketua MBKM Unpad yang merupakan juga Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Ibu Ane Nurbaiti MP PhD. Dan tentunya juga saya ingin menyapa tentunya yang sudah hadir hari ini juga tentunya dari tim MBKM ITB Unpad. Tentunya juga kepada seluruh dosen, sivitas akademika dan tentunya audiens yang menyaksikan melalui Zoom maupun YouTube Universitas Pajajaran dan YouTube Institut Teknologi Bandung. Di hari kemerdekaan ini pula tentunya akan menjadi momen yang sangat bersejarah bagi ITB dan Unpad untuk berkolaborasi menciptakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tentunya agar acara yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan tentunya seluruh kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITB dengan UNPAD hari ini tentunya dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan tentunya Bapak Ibu dan juga seluruh audiens yang hadir melalui YouTube maupun secara onsite langsung di kampus UNPAD dan ITB. Tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah berada dengan dua rekan saya yang berada di kampus ITB dan juga kampus UNPAD. Nah, baik. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Kang Hafizi yang berada di kampus ITB Ganesha. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, bisa mendengar suara saya tidak ya? Halo Kang Gilang. Teh Ajeng bisa dan jelas sekali Teh Ajeng. Oke, baik Mas Gilang. Tentunya sekarang sudah berada di kampus ITB ya. Bagaimana kabarnya Kang Gilang hari ini? Betul, alhamdulillah baik sekali hari ini sehat ya. Oke, dan tentunya juga sepertinya banyak mahasiswa maupun juga sivitas akademika, gimana sih kondisi kampus ITB hari ini Kang Gilang? Karena pastinya banyak yang rindu kampus ya. Gimana nih Kang Gilang, mungkin bisa diceritakan juga? Ya betul sekali, di momen kemerdekaan ini dan kita sambil menantikan program MBKM ITB dengan UNPAD, meskipun dalam keadaan kampus yang sepi begitu ya, tidak produktif seperti di kala sebelum pandemi, tapi produktivitas kita tidak terhenti hari ini dan tentunya semangat untuk mengikuti acara MBKM ITB dengan UNPAD. Dan pada siang hari ini juga telah hadir bersama kita di kampus ITB, ada Ibu Reni selaku Rektor dari ITB. Selamat siang Ibu. Kemudian juga yang mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Arif Haryanto. Selamat siang Pak. Selanjutnya yang mewakili Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ada Bapak Sugeng. Selamat siang Bapak. Dan tentunya kami sudah siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara untuk MBKM ITB dengan UNPAD hari ini. Kembali ke Teh Ajeng. Oke, baik, tentunya juga terasa banget ya Kang Gilang, pastinya semangat untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai program yang ada di MBKM ITB dengan UNPAD ini. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Kang Gilang, tentunya juga yang akan memandu langsung dari kampus ITB. Dari ITB kita terbang ke Universitas Padjadjaran dan saat ini sudah ada Teh Sofia Zahara yang siap untuk menyemarakan launching MBKM ITB dengan UNPAD langsung dari kampus Universitas Padjadjaran. Selamat siang Teh Sofia. Ya, selamat siang Teh Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya Sofia Zahara saat ini berada di kampus Universitas Padjadjaran. Ini berbeda seperti biasanya, yang biasanya ramai dengan para dosen maupun mahasiswa. Namun sekarang sepi, tapi tetap semangat tidak boleh hilang dari kita semua. Semangat, semangat, semangat. Tentunya juga semangat ya Teh di hari kemerdekaan ini. UNPAD sejauh ini gimana Teh? Penasaran nggak ya kira-kira mahasiswanya terkait menyambut kolaborasi UNPAD dengan ITB ini Teh? Tentunya saya juga sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran ini sangat antusias menyambut program MBKM ini Teh. Oke, baik. Terima kasih Teh Sofia. Nanti kita akan bersama-sama lagi nanti untuk memandu seluruh acara hari ini. Dan selanjutnya saya akan langsung menyerahkan kepada Kang Gilang dan Teh Sofia untuk memandu acara langsung dari kampus UNPAD dan ITB. Silakan Kang Gilang dan Teh Sofia. Terima kasih Teh Ajeng atas kesempatannya. Hari ini sangat luar biasa, kita sudah kehadiran para tamu penting dan tentunya akan menantikan rangkaian acara hingga puncaknya nanti. Dan sebelum itu semua kita laksanakan, kita juga mungkin tentunya sangat penasaran sekali dengan apa saja benefit atau manfaat dari MBKM yang dilaksanakan secara kolaboratif antara ITB dengan UNPAD ini. Nah, kira-kira para mahasiswa ini tahu nggak ya Teh Sofia nih tentang MBKM ITB dengan UNPAD? Nah, iya betul Kang. Para mahasiswa penasaran gak sih apa sih sebenarnya MBKM itu? Nah, Kang Gilang, mending kita langsung aja yuk tayangin video MBKM itu. Ya, baik, langsung saja kita saksikan bersama. Inilah video Q&A bersama dengan para mahasiswa tentang MBKM ITB dan UNPAD. Gimana guys, progres kita kemarin? Progres yang mana? Progres komprof. Oh yang kemarin itu ya lumayan lah, agak-agak. Bro, ada yang tahu kampus Merdeka itu apa enggak? Oh, kampus Merdeka tuh yang merdeka besok ini, 17 Agustus. Hah, bukan deh kayaknya. Kalian pada tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Yaudah, bentar ya. Kampus Merdeka. Halo,
Jrin, Halo? Itu di pos kemana sih? Hah? Kampus Merdeka? Iya ya, apa langsung ke Unpad apa website sih? Ada yang tahu nggak sih Kampus Merdeka itu apa? Halo, boleh kenalan? Dada-dada dulu dong ke kamera. Hai, nama aku Ira. Nama saya Risma. Saya Novalda. Sebelumnya tahu nggak kalau misalnya ada program Kampus Merdeka dari Kemendikbud? Pernah dengar sih tapi nggak terlalu tahu. Oke. Tahu? Tahu. Belum tahu. Kalau program MBKM tahu? Kurang tahu sih. Oh, MBKM itu apa ya? Belum tahu ya? Enggak. Oke, tahu juga nggak kalau misalnya mahasiswa ITB bisa pertukaran mahasiswa sama mahasiswa Unpad? Oh, enggak tahu. Tahu? Tahu ya? Dari mana taunya? Dari teman. Oke. Oh iya, nggak tahu sih, nggak pernah dengar. Oke deh, kan ini ada berarti kesempatan antara kampus ITB dan Unpad buat pertukaran pelajar, penelitian, juga pengabdian. Kira-kira kalau ada beneran, kamu tertarik nggak? Tertarik banget sih. Mungkin ikutan. Oh ya, pasti tertarik sih. Oke. Terus kamu penasaran nggak sih dan kamu mau ikutan nggak sih kalau misalnya ada program ini? Penasaran sih. Ya, pengen tahu sih. Penasaran banget soalnya itu kan 2 kampus terbaik di Bandung ya. Kalau collab tuh kayaknya pasti keren banget gitu. Jadi apalagi dalam hal penelitian mungkin itu bakal keren banget gitu kan. Wow, itu dia tadi sudah kita lihat seperti apa respon dan juga tahu atau tidak tahunya para mahasiswa tentang program MBKM ini, Teh Sofia. Jadi kalau kita lihat banyak juga yang belum tahu dan banyak juga yang penasaran, ingin mencari tahu begitu ya. Ya, betul Kang Gilang, jelas sekali informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dalam program MBKM ini pula terdapat lebih dari 164 kegiatan yang dapat dipilih mahasiswa meliputi perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat, magang, dan juga praktik kerja. Ya, betul sekali. Dan untuk lebih mengetahui seperti apa program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, selengkapnya akan kita lihat dalam video penjelasan MBKM berikut ini. Oke, baik. Jadi kalau kita ditanya apa itu sebetulnya MBKM, MBKM adalah suatu mekanisme yang dirancang oleh pemerintah di mana mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar prodi sendiri selama maksimum 3 semester. Mulai semester ganjil tahun 2021, Unpad dan ITB menyelenggarakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara bersama-sama. Kerjasama ini antara lain adalah student exchange atau pertukaran pelajar. Mahasiswa Unpad bisa belajar di ITB dan merasakan atmosfer pembelajaran di ITB, demikian juga dengan mahasiswa ITB bisa merasakan atmosfer pembelajaran di Unpad. Hal ini akan sangat menyenangkan dan juga akan memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Cara mengikuti program ini, mahasiswa bisa melihat informasi dari media sosial milik Universitas Padjadjaran maupun milik ITB. Nah, dari situ bisa dilihat detail program tersebut serta batas waktu pendaftaran. Jangan lupa ya, program ini banyak peminatnya loh. Informasi untuk mengikuti kegiatan ini dapat dilihat di Instagram milik Universitas Padjadjaran maupun milik Institut Teknologi Bandung. Mahasiswa bisa melihat detail batas waktu pendaftaran dan informasi penting lainnya sehingga mahasiswa bisa mendaftar pada kedua program ini. Mahasiswa bisa mengikuti 2 program kerjasama MBKM antara ITB dan Universitas Padjadjaran sekaligus. Misalnya, mahasiswa mengikuti program perkuliahan di ITB ataupun di Universitas Padjadjaran dan pada saat yang sama mengikuti kegiatan magang riset dan PPM. Dalam program pertukaran pelajar, SKS yang bisa didapatkan mahasiswa konversinya adalah sebesar
mata kuliah yang dikontrak. Akan tetapi, untuk program magang riset maupun magang PPM, SKS yang bisa didapatkan adalah sesuai kebijakan dari program studi masing-masing. Bisa 6 SKS, 9 SKS, ataupun 12 SKS. Dengan demikian, mahasiswa sebelum melakukan atau mendaftarkan di program ini harus lapor kepada Kaprodi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan pertukaran pelajar antara mahasiswa UNPAD dan mahasiswa ITB, pembelajaran dilakukan secara daring atau virtual. Akan tetapi, untuk pelaksanaan magang riset dan magang PPM bisa dilaksanakan secara blended. Antara lain, apabila ada proses untuk turun ke lapangan ataupun ke laboratorium, tetap bisa dilakukan dengan cara menjaga protokol kesehatan. Tentu saja mahasiswa ITB dapat mengikuti program yang ditawarkan oleh dosen-dosen UNPAD ini, yaitu berupa penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga untuk mengikuti mata kuliah di UNPAD. Untuk mengikuti seleksi dari program-program yang ditawarkan ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi pendaftaran di portal pendaftaran yang sudah kita khususkan buat untuk mahasiswa ini. Untuk program outbound di mana mahasiswa ITB akan melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di UNPAD, ada Pusat Studi Inovasi Pertanian, Pusat Studi Genetika Medis, dan Pusat Studi Oral Biomaterial Kedokteran Gigi. Ada juga pusat riset berupa Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Big Data, kemudian Pusat Riset Sumber Daya Wilayah Kepulauan. Dan untuk pusat unggulan ada Pusat Unggulan SDG Center dan Pusat Unggulan Inovasi Pelayanan Kefarmasian, yang beberapa hal sangat menarik buat mahasiswa ITB karena bersifat soshum dan juga medik. Oke, proses konversi SKS ini akan dilakukan di tingkat prodi, di mana di sini SKS ini akan disesuaikan dengan jam kegiatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ini dan juga capaian pembelajaran lulusan. Jadi dua hal ini adalah sebagai penentu konversi SKS yang akan dicapai oleh mahasiswa ini dalam menjalankan program ini. Program MBKM, PPM, ITB, dan UNPAD terbuka untuk ilmu-ilmu soshum juga. Untuk yang outbound, di mana mahasiswa ITB akan melaksanakan kegiatan bersama dosen UNPAD, ada program penelitian sejumlah 157 yang ditawarkan oleh UNPAD, dan juga pengabdian masyarakat sejumlah 88 mahasiswa yang dibuka untuk mahasiswa ITB. Jadi ada total 245. Sebagian besarnya terkait dengan kegiatan soshum. Nah, seperti halnya kegiatan MBKM manapun, tujuan akhirnya adalah sebetulnya memberikan nilai tambah, memberikan tambahan skill kepada mahasiswa. Dalam hal ini skill-skill tersebut terutama memang yang terkait dengan kegiatan riset, pengabdian masyarakat, dan juga inovasi, dan tentu saja memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperluas networknya, baik dengan sesama mahasiswa di dalam maupun di luar ITB, dan juga dengan para dosen di ITB maupun di UNPAD. Kalau menurut saya program MBKM ini adalah program yang sangat baik karena dengan mengikuti kegiatan ini mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan di luar dari bidang studi yang biasa diterimanya. Selain itu juga mahasiswa akan bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa lain dari disiplin ilmu lain, dan juga
itu akan membangun jejaring masa depan yang luar biasa. Di masa yang akan datang itu, ilmu sosial dan ilmu sains itu akan saling berhubungan dengan erat dan akan sangat baik jika mahasiswa-mahasiswa bidang sains dan teknik kemudian belajar juga masalah sosial, dan demikian pula sebaliknya. Oke, secara umum kita memiliki 8 program MBKM. Pada umumnya program MBKM ini ada sebanyak 8 kegiatan. Ya. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Jadi di sini mahasiswa diharapkan untuk dapat membangun kebineka tunggal ikaan, ya, dan juga transfer ilmu tentunya. Yang kedua adalah program penelitian. Jadi di sini mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan riset atau penelitian. Yang ketiga adalah program kegiatan kewirausahaan. Jadi di sini mahasiswa diharapkan untuk dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan semenjak dini tentunya. Yang keempat adalah magang atau praktik kerja, ya. Jadi di sini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengalami suasana kerja di dunia kerja tentunya, ya, sehingga bisa meningkatkan soft skill atau hard skillnya. Yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Jadi di sini bila mahasiswa tertarik untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar kita, itu bisa bergabung di proyek kemanusiaan. Yang keenam adalah studi independen. Di sini mahasiswa dapat bergabung di studi independen ini bila mempunyai inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Yang ketujuh adalah proyek membangun desa atau KKN tematik. Jadi di sini mahasiswa bisa mengimplementasikan keilmuannya untuk membantu masyarakat banyak. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah asisten mengajar di satuan pendidikan. Di sini mahasiswa dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di strata menengah atas khususnya. Begitu 8 program MBKM yang bisa ditawarkan untuk mahasiswa kita. Ya. Nah, tujuan dari MBKM ini adalah memberikan nilai tambah kepada para mahasiswa berupa kompetensi, skill, ya, dan skill ini mencakup hard skill, kemudian soft skill dan transferable skill juga, dan memberikan modal jejaring kerja melalui pengalaman yang bersifat nyata, ya, langsung mengerjakan kasus-kasus, langsung terlibat di dalam magang industri, kemudian langsung juga terlibat di dalam exchange study atau pertukaran mahasiswa yang memberikan pengalaman-pengalaman secara nyata tadi. Nah, kegiatan-kegiatan MBKM ini sendiri ada yang dikembangkan dan dikelola oleh Dikti. Misalnya mungkin adik-adik pernah mendengar nama ISMA, ya, itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Kemudian ada pertukaran mahasiswa Merdeka, Sasa Bahu, dan sebagainya. Dan ada juga program-program yang dikembangkan oleh kampus sendiri. Misalnya kerjasama MBKM antara ITB dengan UNPAD. Nah, tentu saja dalam memilih kegiatan yang cocok, ini mahasiswa perlu mempertimbangkan secara dewasa, perlu mempertimbangkan secara matang, begitu ya. Perimbangan antara skill-skill yang mereka harapkan bisa diperoleh dari kegiatan MBKM, ya, dengan masa studi, ya, dengan waktu dan tenaga yang memang harus diinvestasikan oleh mahasiswa. Bagaimanapun juga ini adalah nilai tambah bagi mahasiswa, maka mahasiswa pun juga perlu berinvestasi lebih, baik dalam hal tenaga, waktu, maupun mungkin dalam hal-hal tertentu ada juga investasi biaya, gitu ya. Apapun itu, ujung-ujungnya semuanya kembali ke manfaat bagi mahasiswa, karena ini semua akan meningkatkan daya saing mahasiswa pada saat memasuki dunia kerja.
Nah, untuk kegiatan pengabdian masyarakat nantinya akan difokuskan pada kegiatan penerapan teknologi tepat guna dan pemulihan ekonomi, utamanya di desa-desa binaan ITB. Kita semua mengetahui betapa berat dampaknya pandemi ini kepada bangsa kita, termasuk juga bagi masyarakat di pedesaan. Semuanya ini memberikan kesempatan yang exciting bagi mahasiswa yang berminat untuk melakukan kegiatan MBKM yang bertemakan riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Kalau menurut saya akan banyak yang tertarik ya, dan memang akan banyak manfaatnya. Kita belajar teknik, kemudian belajar tentang budaya, belajar teknik, kemudian belajar tentang hukum, belajar teknik, belajar tentang antropologi, begitu ya, belajar teknik dan belajar psikologi. Itu akan sangat nyambung sebetulnya, karena nanti di lingkungan kerja yang seperti itu pasti dibutuhkan. Selain itu juga saya kira mahasiswa-mahasiswa ITB itu akan sangat senang karena mereka akan punya banyak teman di sana, gitu ya. Itu pasti akan menambah semangat tuh, karena suasana kuliahnya akan beda dengan yang ada di ITB, gitu ya. Saya kira itu. Program kerjasama MBKM Unpad dan ITB sangat menarik, bukan? Akan banyak benefit yang bisa didapatkan mahasiswa jika mengikuti kegiatan ini. Antara lain, konversi SKS, pengalaman baru, teman baru, atmosfer perkuliahan yang baru, dan tercatat di SKPI. Dengan demikian, akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak sekali manfaat dari MBKM ini. Nah, salah satunya itu mendapatkan bidang ilmu di luar kompetisi. Inti program studi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkolaborasi dalam penelitian dan juga pengembangan masyarakat. Nah, kira-kira Kang Gilang, apalagi nih manfaatnya? Nah, tadi kita sudah lihat dari penjelasan video tentang MBKM ITB dengan Unpad ini. Kalau saya highlight ya, ada beberapa informasi yang bisa didapatkan oleh mahasiswa yang berminat mengikuti ya. Di antaranya salah satunya terkait dengan perkuliahan, meliputi pertukaran pelajar, kemudian juga dilanjutkan tadi dengan penelitian bersama dosen, meliputi penelitian, magang, dan juga proyek kemanusiaan, serta pengabdian kepada masyarakat di desa-desa. Nah, kalau saya tanya lagi ke Teh Ajeng, ke Teh Sofia maksud saya, ada beberapa manfaat lagi yang tadi sudah di-share dalam video tersebut. Apa aja sih Teh manfaatnya bagi mahasiswa apabila mengikuti program MBKM ITB dengan Unpad ini? Masih banyak sekali nih Kang Gilang manfaat-manfaat dari program MBKM ini. Ya, baik. Ya, betul sekali. Di antaranya tadi kan ada juga ya terkait dengan menambahnya wawasan dari para mahasiswa untuk peluang kerja serta kontribusinya terhadap masyarakat dan membuka relasi dan peluang kerjasama antara mahasiswa ITB dengan mahasiswa Unpad. Tertarik sekali pastinya ya bagi para mahasiswa dari ITB dan juga Unpad untuk mengikuti program MBKM ini. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati dan juga seluruh mahasiswa yang menyaksikan secara virtual. Sebelum kita akan mempersilahkan Rektor ITB untuk memberikan sambutan, terlebih dahulu akan kita saksikan bersama tayangan Mars Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Sembiring, Wakil Rektor Bidang Akademik ITB. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MBKM di ITB tahun 2021. Jadi pada dasarnya kegiatan MBKM itu ada 8 itu kegiatan besarnya. Yang pertama itu pertukaran pelajar. Yang kedua, magang atau praktek kerja. Yang ketiga itu mengajar di sekolah. Yang keempat, wirausaha. Kemudian yang kelima, proyek independen atau studi independen. Kemudian ada KKN tematik, membangun desa. Yang ketujuh itu proyek kemanusiaan. Dan yang terakhir ada kegiatan-kegiatan riset.
Nah, pada saat ini untuk jumlah mahasiswa ITB yang mengikuti program MBKM yang saat ini sudah terdaftar di portal kita, itu untuk pertukaran pelajar ada sekitar 151 mahasiswa. Untuk proyek independen ada 299 pesertanya. Untuk proyek kemanusiaan ada 10. Membangun desa ada 384. Yang magang ada 56. Yang mengajar ada 1. Yang wirausaha ada 4. Dan yang melaksanakan riset ada 67. Namun jumlah ini masih terus berkembang karena waktu masih terus berjalan. Selain itu kita juga meluncurkan program-program untuk mendukung MBKM ini. Tentu PKKM dari Kemdikbud, kemudian IISMA, ada matching fund. Nah, kemudian secara internal kita mengadakan International Virtual Courses. Kemudian ada program insentif MBKM. Ini juga kita laksanakan secara internal di ITB. Ada pertukaran pelajar merdeka dan sastra bahu. Ini kita bekerja sama dengan PTNBH. Kemudian tentu yang MSIB dan KMMI. Dan yang terakhir, ini ada upaya kita dengan UNPAD untuk melaksanakan MBKM ITB dan UNPAD. Untuk program kompetisi kampus merdeka atau PKKM yang diluncurkan oleh Kemdikbud, kita di ITB ada 5 program studi ini yang lolos untuk menjalankan program. Yang pertama, program studi teknik kimia, kemudian program studi teknik geofisika, kemudian program studi kewirausahaan, program studi arsitektur, dan kombinasi program studi teknik informatika dan sistem dan teknologi informasi. Untuk PKKM dari Kemdikbud ini, total kita menjalankan sekitar 35 kegiatan. Potensi mahasiswa yang terlibat dan tim yang terlibat itu kalau kita hitung-hitung mungkin bisa sampai 1.600 lebih mahasiswa dengan 35 tim itu mungkin yang bisa terlibat. Nah, kemudian untuk International Virtual Courses ini kita menjalankan sekitar 51 kegiatan perkuliahan. Ini diselenggarakan oleh ITB. Itu pendaftarnya lebih dari 7.000 mahasiswa. 7.065 dari ITB sendiri tercatat 2.042 mahasiswa, yang dari luar ITB mahasiswa statusnya itu 3.258. Dari mahasiswa asing itu 1.473 mahasiswa, dan ini juga masih diikuti oleh yang non mahasiswa. Jadi ini profesional biasanya. Itu tercatat sekitar 355 peserta itu. Nah, untuk matching fund ini bisa kami sampaikan ada 12 ini program matching fund ITB yang disetujui oleh Kemdikbud. Nah, ini kita mendapatkan anggaran 12,7 miliar. Nah, program-program ini disiapkan untuk bekerja sama dengan industri. Kalau kita lihat mahasiswanya itu mungkin yang magang dan riset itu bisa 89 sampai ya mungkin 100 mahasiswa bisa itu. Dan perkuliahan itu bisa terkait dengan sekitar 700-an mahasiswa. Nah, kemudian untuk international student mobility itu dari kita, mahasiswa kita itu alhamdulillah ada 73 itu mahasiswa kita yang lolos diseleksi, dan mereka akan diberi kesempatan itu untuk belajar, menimba pengalaman di berbagai universitas. Itu universitasnya bergengsi di Asia, di Eropa, di Amerika. Nah, ini program insentif MBKM ITB, ini program internal kita. Jadi untuk menunjang MBKM, ITB secara internal menyiapkan anggaran itu 2 miliar lebih. Nah, itu kita share untuk seluruh prodi, kita kompetisikan internal. Ada 17 prodi yang lolos. Nah, ini perkiraan kita 700-an mahasiswa yang bisa terlibat dalam program ini. Kemudian ada satu program lagi yang kita inisiasi bekerjasama dengan tetangga dekat kita, UNPAD. Ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan penelitian bersama. Untuk pertukaran mahasiswa itu sampai saat ini tercatat 151 mahasiswa, penelitian melibatkan 55 mahasiswa.
Moga-moga ini bisa berhasil dengan baik lah. Untuk program kredensial mikro mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan ITB, ini kita sudah mendata sekitar 960 mahasiswa yang punya potensi untuk terlibat dalam program ini. Ada satu lagi program pertukaran mahasiswa yang kita sebut program pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, ini yang inbound yang ke ITB, yang akan luring itu ada 58 mahasiswa dan yang daring itu 261 mahasiswa. Sementara untuk yang outbound dari ITB ini memang masih sedikit, saat ini tercatat 5 mahasiswa. ITB tentu akan mendukung dengan sekuat tenaga program-program MBKM ini, dan ini tentu disesuaikan dengan visi dan misi ITB. Untuk itulah kita mencoba membuka kerjasama dengan UNPAD dalam rangka memperkenalkan sifat-sifat keilmuan yang lintas disiplin bagi mahasiswa kita. Mungkin mereka ingin belajar tentang soshum, cyber law, dan lain-lain. Nah, ini kita buka kesempatan bagi mahasiswa ITB. Nah, kami berharap semoga program-program kolaborasi MBKM ITB UNPAD ini bisa sukses dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa dari kedua perguruan tinggi untuk bisa memperkokoh keilmuan dari masing-masing mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Rektor ITB, Ibu Rektor UNPAD, para Wakil Rektor beserta jajarannya, beserta mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Segera setelah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kita kenal dengan MBKM dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Januari 2020, Universitas Padjadjaran melakukan berbagai persiapan dalam mengimplementasikan program MBKM tersebut. Hal pertama yang dilakukan UNPAD adalah melakukan prototyping, penyesuaian kurikulum program studi pada 2 prodi, yaitu prodi S1 Ilmu Ekonomi dan S1 Teknik Geologi. Kemudian, langkah kedua yang dilakukan adalah mempersiapkan pedoman implementasi Kampus Merdeka dan memberikan hibah Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan istilah HIKAM di bulan Mei tahun 2020 kepada 34 prodi yang siap mengimplementasikan MBKM di semester ganjil 2020-2021. Pada semester ganjil ini, dalam menjalankan program MBKM, UNPAD melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa internal antar fakultas dan program studi di dalam UNPAD. Selain pertukaran mahasiswa secara internal, juga diselenggarakan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan 2 universitas PTN Badan Hukum, yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Hasanuddin dalam kerangka konsorsium Merdeka Belajar KMB Undip, UNPAD, dan Unhas. Pada kerjasama ini, dilangsungkan pertukaran mahasiswa lebih dari 2.000 orang mahasiswa, baik yang belajar di UNPAD maupun yang belajar di Undip dan Unhas. Kerjasama ini kemudian diperluas dengan 11 PTNBH lain dengan menggunakan platform Sastra Bahu, yaitu sebuah platform marketplace pertukaran mahasiswa yang dikembangkan oleh 11 PTNBH yang dimulai pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kegiatan tadi, telah dilakukan kegiatan pertukaran pelajar luar negeri dalam kaitan program Indonesia International Student Mobility Awards atau kita kenal dengan IISMA Dikti yang melibatkan sekitar 61 mahasiswa UNPAD untuk belajar di kampus luar negeri. Kemudian, kegiatan Kampus Merdeka ini diperluas tidak hanya untuk pertukaran mahasiswa, internal maupun eksternal, namun dilakukan juga kegiatan Kampus Merdeka yang lain, yang merupakan pengembangan kegiatan yang sudah berjalan selama ini, namun diperluas dan dicatatkan dalam kerangka kurikulum Kampus Merdeka. Kegiatan ini diantaranya adalah kegiatan magang di perusahaan dan kegiatan magang riset, relawan kebencanaan, kewirausahaan, proyek di desa, dan kampus mengajar. Mengingat situasi pandemi, kegiatan MBKM ini dilakukan sebagian besar menggunakan metode hybrid.
komunikasi daring, dan luring. Sehingga hal ini juga diposisikan sebagai bagian implementasi pembelajaran hybrid yang dilaksanakan di Universitas Padjadjaran. Sampai saat ini untuk data, terdapat 3.123 mahasiswa yang tercatat berkegiatan MBKM, baik di dalam maupun di luar Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran juga mengadakan Massive Open Online Course atau kita kenal dengan MOOC dan Summer Virtual Course UNPAD tahun 2021 yang dihadiri mahasiswa asing pada Fakultas Kedokteran Gigi untuk course Cleft Lip and Palate dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada summer program dengan tema ASEAN Business Environment amidst COVID-19 Pandemic. KKMI Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia Kemendikbudristek menyetujui Universitas Padjadjaran untuk menampung 1.480 mahasiswa S1 dari seluruh Indonesia ke dalam 6 courses yang bermitra dengan institusi-institusi strategis. Khusus untuk kerjasama MBKM dengan ITB, untuk pertukaran mahasiswa yang dilakukan, 188 mahasiswa UNPAD mengambil kelas perkuliahan di ITB yang berasal dari 22 prodi di UNPAD. Sedangkan mahasiswa ITB yang mengambil mata kuliah di UNPAD sebanyak 380 mahasiswa. Untuk program magang riset dan PPM kerjasama UNPAD dan ITB mengirimkan 192 mahasiswa untuk magang riset dan 90 mahasiswa untuk magang PPM di UNPAD, dan UNPAD mengirimkan 49 mahasiswa untuk magang riset dan 36 mahasiswa untuk program magang PPM di ITB. Harapan kami untuk ke depan, jumlah mahasiswa dan prodi di Universitas Padjadjaran yang terlibat di dalam program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dapat meningkat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa ITB, untuk datang ke kampus Universitas Padjadjaran dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan MBKM sebagai bagian dari usaha kita bersama menyongsong masa depan lebih baik bagi Indonesia. Dirgahayu Indonesia yang ke-76, semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video Q&A dengan mahasiswa dan juga jawaban tentunya ya, penjelasan dari tim MBKM ITB dan juga UNPAD tentunya, serta laporan kegiatan MBKM yang ada di ITB dan juga UNPAD tentunya yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembiring, Master of Engineering, dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, Dr. SPMK MKes PhD ya. Dan tentunya juga ternyata banyak sekali ya kolaborasi yang dilakukan ITB dan UNPAD untuk bersama-sama mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya. Dan tentunya selanjutnya seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kita sudah kedatangan rektor dari kedua institusi ITB maupun juga UNPAD. Dan tentunya selanjutnya akan ada sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung dan juga Rektor Universitas Padjadjaran. Dan saya akan kembali terlebih dahulu ke Mas Gilang untuk mempersilakan Ibu Rektor memberikan sambutannya. Dilanjutkan dengan Mbak Sofia dari Universitas Padjadjaran. Silakan Kang Gilang. Baik, terima kasih Teh Ajeng atas kesempatannya. Tadi kita sudah simak beberapa informasi yang sangat begitu lengkap terkait dengan MBKM ITB dan juga UNPAD. Selanjutnya kita langsung saja silakan kepada Ibu Profesor Insinyur NR Reini Wirahadikusuma, MSc PhD, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung untuk memberikan sambutannya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa.
lancarkan citra, cerdaskan putra negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, yang makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Rina Indiastuti, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Kartasasmita, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Profesor Jaka Sembiring, para Wakil Rektor ITB dan Universitas Padjadjaran, Direktur Pendidikan, Mas Arif, Pak Arif di sini, Ketua LPPM, Pak Joko Sarwono, para pejabat perguruan tinggi di ITB maupun di Unpad, tim ad hoc MBKM ITB ada di sini bersama saya, Pak Walmiki, Pak Sabto, Bu Ira, semuanya, Pak Denny, makasih, Bapak Ibu dosen ITB dan Unpad, serta tentunya para mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pertama-tama tentunya Dirgahayu Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Padjadjaran yang telah menjawab undangan dan permohonan kami secara tanggap dan tuntas untuk lebih bersinergi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021, hari ini bersejarah. Kita mulai lembar baru kerjasama dua perguruan tinggi yang memiliki kesamaan tujuan, kedekatan secara geografis, di Bandung Utara maupun di Jatinangor, kesamaan bentuk kelembagaan PTNBH, dan memiliki kapasitas dan kepakaran yang saling mengisi. Sejalan dengan program Kampus Merdeka atau MBKM, perluasan kebebasan ini mencakup dua hal. Yang pertama, perluasan pembelajaran dengan cara mengambil sejumlah mata kuliah di luar bidang studi utama. Yang kedua, perluasan interaksi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, perluasan pembelajaran diharapkan akan memperkaya mahasiswa dalam pengetahuan multidisiplin. Jadi keywordnya di sini adalah multidisiplin. Selain pengetahuan dalam bidang studi utama yang menjadi pilihan mahasiswa. Sedangkan perluasan interaksi diharapkan akan memperkaya mahasiswa dengan keanekaragaman perspektif dalam melihat suatu permasalahan. Perspektif itu banyak, aneka ragam, memperkuat kepekaan dan kepedulian sosial, serta mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam menjawab permasalahan bersama. Nah, program kerjasama ini dirancang secara cermat sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Sehingga lulusan ITB disiapkan untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi di berbagai bidang pekerjaan yang nanti menjadi pilihannya. Nah, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang kami banggakan, di balik acara launching pada siang sore hari ini, terdapat sekelompok insan-insan ITB dan Unpad yang bekerja keras selama hampir 1 tahun, dimulai dengan sambungan telepon dari saya kepada Bu Rina hampir setahun yang lalu, Bu. Jadi alhamdulillah inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi bukan semata publikasi riset, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi pembelajaran, inovasi model bisnis, inovasi pengelolaan institusi. Jadi terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya atas semangat Bapak Ibu
yang telah menuntaskan tugas ini baru di tahap awal dalam kondisi yang sangat sulit, penuh dengan keterbatasan dalam bekerja. Saya yakin, insya Allah, kontribusi Bapak Ibu akan sangat bermanfaat dan berdampak besar. Sebagai gambaran tadi sudah disampaikan oleh Profesor Jaka Sembiring dan Bapak WRAM dari UNPAD, aktivitas di tahap awal ini telah mencakup khususnya di ITB 80 mata kuliah di ITB dan 111 mata kuliah di UNPAD yang cross-listed, ya, melayani mahasiswa dari kedua institusi. Ini seperti universitas modern di luar negeri begitu ya, apa yang kita lakukan seperti ini. Tidak setara sangat setara apa yang kita lakukan ini. Dalam tahap awal ini ratusan mahasiswa ITB telah terdaftar, mulai minggu depan kita mulai kuliah. Dalam bidang penelitian juga tadi sudah disampaikan, para mahasiswa dipimpin oleh para dosen dari kedua perguruan tinggi. Khususnya buat ITB, kami sangat mengapresiasi keterlibatan kami untuk belajar mengenai bidang pendidikan dan sosial humaniora dari Universitas Padjadjaran. Di bidang pengabdian masyarakat juga kita di tahap awal ini fokus kepada aplikasi teknologi tepat guna untuk percepatan pemulihan ekonomi di desa-desa binaan ITB. Lebih dari 100 mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut. Alhamdulillah. Akhir kata, ITB sangat memahami dirinya, segala kelebihan dan kekurangannya. ITB siap untuk lebih membuka diri kepada semua pihak, berinisiatif untuk selalu belajar dari semua pihak, belajar dari pihak-pihak yang terbaik di bidang masing-masing, sehingga kita maju bersama. Kemajuan untuk keselarasan, in harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Profesor Insinyur NR Raini Wirahadikusuma MSc PhD selaku Rektor Institut Teknologi Bandung yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus pemaparannya terkait MBKM ITB dengan UNPAD. Selanjutnya saya serahkan langsung ke Teh Sofia Zahara di Universitas Padjadjaran. Silakan Teh Sofia. Baik, terima kasih Kang Gilang atas waktunya. Selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Padjadjaran. Namun sebelum itu kita saksikan dulu himne Universitas Padjadjaran. Universitas kita Padjadjaran, tempat bernaung insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Padjadjaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Wah, melihat tayangan berikut jadi rindu suasana kampus Universitas Padjadjaran. Baik, langsung saja kepada Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti SE, MSIE selaku Rektor Universitas Padjadjaran dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor ITB, Profesor Reni, kemudian hadir di sana tadi ada Direktur Pendidikan,
kemudian Ketua LPPM, dan saya yakin di daring ada Pak OR1, Profesor Jaka Sembiring. Kemudian tentu saja para sivitas akademika ITB yang saya hormati. Di sini hadir dengan saya, teman-teman saya, suksesor dari MBKM, Pak OR1, Profesor Arif, Pak OR3, Profesor Hendarmawan, Direktur Pendidikan, ada Pak Fahmi, Direktur Riset, ada Pak Prof. Rizky, dan banyak lagi yang hadir di sini, tapi kami tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pertama, tentu terima kasih. Dan sebelum saya ingin lanjutkan, tentu kita bersyukur ya, hari ini pas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kita tetap semangat, memanfaatkan kemerdekaan ini. MBKM sangat relevan. Mereka belajar kampus merdeka di era memperingati launchingnya adalah peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia ke-76. Pertama tentu saja ceritanya tadi Ibu Rektor ITB sudah sampaikan. Lewat telepon sebetulnya kami berbincang ingin sekali kolaborasi ini lebih diformalkan. Sebetulnya kolaborasi Unpad ITB ini sebelum launching MBKM sudah terjadi cukup lama. Tidak sedikit para dosen Unpad dan ITB berkolaborasi dalam riset. Kita ingat ada FENI, ada kemudian juga produk-produk COVID-19 dan lain-lain, itu adalah sebenarnya kolaborasi antar dosen ITB. Kolaborasi antar mahasiswa juga sebelum launching MBKM juga dilakukan. Kita tahu bahwa banyak mahasiswa Unpad sering datang ke perpustakaan ITB, mahasiswa ITB datang ke perpustakaan Unpad, atau juga hal-hal kerjasama di bidang kegiatan kemahasiswaan. Jadi sebetulnya launching pada hari ini adalah memformalkan sesuatu kolaborasi yang sudah baik dijalin selama ini. Jadi pertama terima kasih pada Rektor ITB dan seluruh jajarannya telah memformalkan kegiatan kolaborasi Unpad ITB melalui platform MBKM yang di-launching pada pagi ini atau siang ini. Yang kemudian juga ingin saya sampaikan adalah kolaborasi ini saya yakin dan kami yakin itu akan indah pada akhirnya. Karena lewat MBKM tadi beberapa skema disampaikan, saya tidak sampaikan kembali. Intinya adalah, ini adalah kesempatan buat mahasiswa untuk menambah skillnya. Kita tahu ya, saya kutip 5 skill prioritas atau skill yang ke depan dibutuhkan, selain kreatif, juga kolaboratif, juga adalah persuasi, kemampuan mempersuasi, lalu kolaborasi, dan yang penting adalah kecerdasan emosional. 5 itu saya yakin mahasiswa Unpad dan ITB yang memanfaatkan MBKM akan bisa memperoleh itu dan akan menjadikan tentu saja kualitas SDM-nya menjadi unggul pada waktu nanti mereka terjun ke masyarakat. Hal yang lain sebetulnya yang penting adalah kolaborasi ini tidak semata untuk mahasiswa. Jadi kalau tadi disampaikan, peserta dari Unpad sekitar 300-an lebih. Mudah-mudahan setelah launching siang ini, jumlah peserta akan naik karena sudah sangat jelas programnya dan manfaatnya. Namun kolaborasi berikutnya adalah yang kemudian kita yakini adalah antar dosen. Karena MBKM tadi ada penelitian, riset, ada pengabdian pada masyarakat. Ingin disampaikan di sini, Ibu Rektor ITB yang saya hormati, Unpad beberapa bulan ke belakang ini, itu kami sedang sangat semangat melakukan proyek kemanusiaan, yaitu melakukan vaksinasi massal. Jadi kami sudah berhasil menghimpun ratusan mahasiswa kami untuk menjadi relawan, melakukan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Sumedang, di Kota Bandung, dan tentu di Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa kemahasiswa kami tentu siap untuk berkolaborasi nanti pada waktunya lewat kegiatan apakah tadi pengabdian pada masyarakat ataupun penelitian.
Ada hal yang ingin juga saya respons, tadi Bu Rektor ITB mengatakan bahwa ITB menawarkan mata kuliah untuk pertukaran mahasiswanya adalah mata kuliah bidang teknologi dan sains. Maka kami juga menawarkan mata kuliah yang saya rasa menjadi keunggulan kami di bidang sosio-humaniora. Jadi memang kami bersambut di bidang sosio-humaniora itu bidang hukum, kemudian bidang antropologi tadi disebutkan, atau bidang-bidang lain, komunikasi, kemudian bidang sosial lain, itu yang sangat-sangat saya rasa mahasiswa ITB memerlukan hal itu. Karena diyakini dengan belajar dari pandemi COVID-19, teknologi itu menjadi satu kebutuhan kita, tetapi tidak cukup hanya dengan teknologi, karena kita harus hidup berdampingan dengan manusia lain, syukur untuk mensejahterakan manusia yang lain. Jadi teknologi dan manusia itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya sangat yakin MBKM Unpad ITB atau MBKM ITB Unpad itu akan bisa menawarkan skema-skema yang menjadi pilihan mahasiswa di dalam rangka memenuhi passion mereka, memenuhi minat mereka, melengkapi tentu ilmu pengetahuan teknologi yang mereka sedang tekuni di masing-masing prodi. Sekali lagi terima kasih pada semua tim MBKM. Insya Allah Unpad komitmen untuk melaksanakan kerjasama Unpad ITB dan insya Allah akan bermanfaat dan mendunia. Acara ini juga kami undang, sekali lagi terima kasih Ketua MWA, Ketua Senat Akademik, para guru besar, para dekan, para wakil dekan, para ketua prodi, para kepala departemen, kepala pusat, kepala kantor, kepala satuan di lingkungan Unpad. Jadi insya Allah kami semua adalah sangat senang, selamat datang di kampus Unpad. Mudah-mudahan mahasiswa ITB akan mencatatkan dalam buku pribadinya, pernah kuliah tidak hanya di ITB, tapi juga pernah kuliah di Unpad. Mahasiswa Unpad juga sama, tidak hanya kuliah di Unpad, tapi pernah kuliah di ITB. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, FE, MSIP, selaku Rektor Universitas Pajajaran atas sambutannya. Baik, kembali ke studio, Kak Ajeng. Baik, terima kasih Teh Sofia. Tentunya juga tadi Kang Gilang juga terima kasih banyak. Dan sambutan dari Ibu Rektor Unpad dan ITB, Bu Reni dan Bu Rina semakin mempertegas kembali ya kolaborasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah menjadi komitmen kita bersama untuk mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terutama untuk program kolaborasi ITB dengan Unpad. Ya, dan selanjutnya kita akan memasuki seremoni launching Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung dengan Universitas Pajajaran. Baik, saya ingin memanggil juga Kang Gilang dan Teh Sofia untuk mempersilahkan Ibu Rektor beserta jajarannya di lokasi masing-masing untuk bersiap kita akan launching acara Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITB dengan Unpad hari ini. Silakan ke Kang Gilang terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh Ajeng. Saya akan persilahkan dengan hormat kami undang Ibu Profesor Raini, kemudian Bapak Arif Haryanto dan juga Bapak Sugeng untuk berdiri, dan nanti tab yang sudah dipegang masing-masing oleh Ibu dan Bapak akan langsung Ibu dan Bapak gambarkan bentuk lingkaran yang akan menyimbolkan lambang dari Institut Teknologi Bandung, seperti itu ya. Tapi nanti kita akan ikuti arahan dari Teh Ajeng di studio. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kang Gilang dan Teh Sofia. Silahkan untuk mengundang Ibu Rektor beserta jajarannya untuk mendampingi ke area peresmian. Silakan Teh Sofia. Baik, Kak Ajeng, dengan hormat saya mengundang Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Arif Syamsulakskan Kartasasmita, Dr. SPM, Konsultan MKes PhD, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan, MSc, untuk bersiap di area
peresmian. Baik, ITB sudah siap? ITB sudah siap, kita langsung saja Teh Ajeng untuk aba-aba. Oke, sudah siap? Unpad di sini. Oke, Ibu Reni, Ibu Rina, dan tentunya juga para pimpinan yang hadir. Silakan untuk bersiap. Dan sekarang silakan untuk menggambar lingkaran maupun juga segi 5 sebagai representasi dari logo kedua institusi pada tab yang tersedia. Kita akan bersama-sama countdown untuk meresmikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITB dan Unpad. Baik, Kang Gilang dan Teh Sofia ikuti saya ya, aba-abanya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dibuat lingkaran di tabnya Ibu dan Bapak. Silahkan digambar bulat dan juga segi 5. Halo mahasiswa ITB dan Unpad, apakah kalian tahu bahwa ITB dan Unpad berkolaborasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM? Pada tahun 2021 ini juga menjadi momen bersejarah ketika dua universitas besar di Indonesia, ITB dan Unpad, berkolaborasi menciptakan program MBKM bersama ini. Program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa ITB dan Unpad. Menarik kan? Yuk simak pilihan program MBKM ITB Unpad. Program yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa. Yap, betul banget bahwa dalam program ini mahasiswa ITB dan Unpad dapat saling bertukar kampus dan tentunya akan menjadi pengalaman belajar yang menarik bagi kedua mahasiswa. Program menarik lainnya yaitu mahasiswa dapat melakukan penelitian antar kampus bersama dosen dengan pilihan kegiatan penelitian, magang, dan proyek kemanusiaan. Wah, program ini benar-benar menarik ya kawan ITB dan Unpad. Selain program pertukaran mahasiswa dan penelitian bersama dosen, mahasiswa juga dapat memilih program pengabdian pada masyarakat desa. Cocok banget bagi mahasiswa yang suka kegiatan volunteering di desa. Program MBKM ITB Unpad ini terangkum dalam 164 kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa meliputi perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat, magang atau praktik kerja. MBKM ITB Unpad mencari 1.000 mahasiswa untuk bergabung dalam program ini. 245 mahasiswa ITB dan 124 mahasiswa Unpad lainnya yang dapat berkesempatan mengikuti program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Apakah kamu salah satunya? Dosen maupun mahasiswa ITB dan Unpad akan berkolaborasi bersama di 30 pusat riset dan pusat studi yang telah disediakan. Kawan ITB dan Unpad, jangan lewatkan kesempatan ini karena dengan mengikuti MBKM ITB Unpad, mahasiswa mendapatkan manfaat untuk mendapatkan bidang ilmu di luar kompetensi inti program studi, berkesempatan untuk berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan masyarakat, menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja dan masyarakat, serta membuka relasi dan peluang kerjasama antar mahasiswa ITB Unpad. Dengan terwujudkan MBKM ITB Unpad, kampus ITB dan Unpad dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat antar kampus, menciptakan iklim kolaborasi antara ITB Unpad dalam menjawab permasalahan masyarakat, mendukung upaya percepatan peningkatan kompetensi mahasiswa ITB Unpad. Untuk informasi selengkapnya, kawan ITB dan Unpad silahkan untuk mengakses link di bawah ini. Bersama lebih berdampak untuk bermakna. Sampai jumpa di MBKM. Dan tentunya dengan ini program MBKM ITB dan Unpad telah diresmikan. Alhamdulillah wa syukurillah acara program MBKM ITB dengan Unpad telah terlaksana. Dan tentunya juga tadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses melalui Linktree merdekabelajar.itb ya. Dan tentunya juga hari ini saya ingin berterima kasih kepada Kang Gilang dan Teh Sofia yang telah memandu secara live dari kampus ITB dan juga Unpad. Baik, saya mungkin memanggil Kang Gilang. Kang Gilang, terima kasih banyak sudah melaporkan dan juga memandu acara langsung dari kampus ITB.
Sama-sama Teh Ajeng, sangat luar biasa. Saya pun ikut antusias untuk segera mengikuti MBKM yang tadi sudah diresmikan ya. Ini merupakan inovasi belajar di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya dunia pendidikan Indonesia lebih luar biasa lagi. Amin, tentunya juga luar biasa semangatnya ya. Dan tentunya Teh Sofia dari Universitas Padjadjaran, Teh, terima kasih banyak hari ini sudah memandu acara langsung dari kampus Universitas Padjadjaran. Baik, Teh Ajeng, terima kasih banyak atas kesempatan nih pada hari ini. Saya sangat senang sekali dan antusias untuk mengikuti program MBKM ini, Teh. Baik, semoga tentunya program kolaborasi APIK, ITB, dan UNPAD ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga membuka kesempatan untuk bersama memajukan pendidikan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. In harmonia, progresio, bermanfaat dan mendunia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Indonesia, penyelamatan bangsa.